Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Syarafina, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang virus. Ini adalah peta konsep yang kami buat tentang virus, mulai dari pengertian sampai siklus hidup virus. Pengertian virus adalah parasit intraseluler obligat yang berukuran antara 20 sampai 300 nanomikron. Bentuk dan komposisi kimianya bervariasi, tetapi hanya mengandung RNA atau DNA saja. Partikelnya secara utuh disebut virion yang terdiri dari kapsid yang dapat terbungkus oleh sebuah glikoprotein atau membran lipid dan virus resisten terhadap antibiotik. Selanjutnya ada komponen penyusun virus. Yang pertama ada kepala, yang kedua ada isi tubuh, yang ketiga ada ekor, dan yang terakhir adalah kapsid. Ini adalah gambar yang di sebelah kiri adalah struktur virus, yang sebelah kanan adalah bagian penyusun virus. Ragam bentuk virus bermacam-macam. Yang pertama ada bentuk batang, yaitu contohnya pada virus TMV atau tobacco mosaic virus. Yang kedua ada bentuk polihedral atau polihidris, contohnya virus adenovirus yang menyebabkan demam. Yang ketiga ada virus yang berbentuk bola, contohnya virus HIV dan virus influenza. Yang terakhir ada huruf T, virus yang berbentuk huruf T yaitu virus yang menyerang bakteri E. coli. Nah, ini adalah gambar ragam bentuk virus. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan virus dalam biakan jaringan. Yang pertama, suhu. Yang kedua, pH atau kadar keasaman. Yang ketiga, keadaan biakan jaringan. Yang keempat adalah jenis virusnya. Nah, sifat-sifat virus menurut Love, Home, dan Tournier pada tahun 1996, yang pertama adalah bahan genetik virus terdiri dari asam ribonukleat atau RNA atau asam deoksiribonukleat atau DNA. Tapi bukan gabungan dari kedua jenis asam nukleat tersebut. Jika terkandung RNA saja, kalau DNA saja. Jadi tidak ada virus yang mengandung dua unsur tadi. Jadi hanya salah satu. Yang kedua, struktur virus secara relatif sangat sederhana, yaitu dari pembungkus yang mengelilingi atau melindungi asam nukleat. Yang ketiga, ada virus mengadakan reproduksi hanya dalam sel hidup, yaitu dalam nukleus, sitoplasma, atau di dalam keduanya, dan tidak mengadakan kegiatan metabolisme jika berada di luar sel hidup. Jadi, virus itu bereproduksinya hanya di sel hidup, terutama pada nukleus atau sitoplasma. Atau kadang ada yang di dalam kedua-duanya. Jadi kalau di luar sel hidup, dia tidak bisa bereproduksi. Yang keempat, ada virus tidak membelah diri dengan cara pembelahan biner. Partikel virus baru dibentuk dengan suatu proses biosintesis majemuk yang dimulai dengan pemecahan suatu partikel virus infektif menjadi lapisan protein pelindung dan komponen asam nukleat infektif. Yang kelima, ada asam nukleat partikel virus yang menginfeksi sel, mengambil alih kekuasaan dan pengawasan sistem enzim hospase-nya, sehingga selaras dengan proses sintesis asam nukleat dan protein virus. Yang keenam, ada virus yang menginfeksi sel, itu menggunakan ribosom sel, sel hospase, untuk keperluan metabolismenya.
Yang ketujuh ada komponen-komponen virus itu dibentuk secara terpisah dan baru digabung di dalam sel hospes tidak lama setelah dibebaskan. Yang kedelapan, selama proses pembebasan, beberapa partikel virus mendapat selubung luar yang mengandung lipid atau lemak, setelah itu ada protein dan bahan-bahan lain yang sebagian berasal dari sel hospes. Yang kesembilan, partikel virus lengkap disebut dengan virion dan terdiri dari inti asam nukleat yang dikelilingi lapisan protein yang bersifat antigenik yang disebut kapsid dengan atau tanpa selubung di luar kapsid. Selanjutnya ada tahap-tahap reaksi tubuh seseorang yang terkena virus. Yang pertama ada tahap rentan, yang kedua ada tahap inkubasi, yang ketiga ada tahap klinis, dan yang keempat yaitu tahap akhir penyakit. Selanjutnya ada siklus hidup virus. Jadi terdapat dua jenis, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama, siklus hidup virus daur litik. Yang pertama, adsorpsi atau penempelan dari partikel virus atau virion pada sel inang yang sesuai. Yang kedua, penetrasi atau injeksi dari virion atau asam nukleat virus ke dalam sel inang. Tahap awal replikasi dari asam nukleat virus dalam peristiwa ini, mesin biosintesa sel inang diambil alih untuk memulai sintesa asam nukleat virus. Selanjutnya, enzim-enzim spesifik virus mulai dihasilkan dalam tahap ini disebut tahap eklips. Replikasi dari asam nukleat virus, sintesa dari protein subunit dari mantul virus. Setelah itu perakitan dari asam nukleat dan protein subunit dan komponen membran pada virus bermembran ke dalam partikel virus. Selanjutnya pelepasan partikel virus yang matang dari sel atau lisis. Selanjutnya ada siklus hidup virus daur lisogenik. Yang pertama, jika bakteri memiliki kekebalan yang tinggi, bahan inti virus akan melebur dengan DNA bakteri dan membentuk profag. Yang kedua, ketika bakteri melakukan pembelahan, maka profag tersebut akan ikut mengganda dan seterusnya. Yang ketiga, suatu ketika profag tersebut dapat keluar dari tubuh bakteri dan masuk ke daur litik. Ini adalah gambar siklus hidup virus yang terdiri dari siklus litik dan lisogenik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.